Halo kakak Juwita, sudah bergabung ya? Oke, oke. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore. Apa Juwita kabar? aman? Baik nih. Puji Tuhan Aman. baik. Oke, kita Amin, tunggu yo. yang bergabung dulu ya. Oke, iya, iya, silakan. Oke, ini sudah mulai masuk karena lumayan antusiasnya. Oke, Semoga banyak yang bergabung ini, Bu. ya. Kalau yang bergabung nanti kita bisa bagikan di YouTube juga supaya yang lain yang tidak sempat ikut live ini bisa join. Oke. Ya, iya, Ibu. Iya. Mungkin mulai kita tunggu sekitar 2-3 menit ya, atau ya 5 menit lah gitu ya, Iya, aman ya. Ibu ya. Aman. Gimana Labuan, hujan? Hujan di luar. Hujan, iya. Oke, di sini juga dari tadi hujan, untung ibu setting jam 5, karena kalau di bawah jam 5 itu kita tidak bisa ikuti dengan baik karena hujan di luar. Oke, Sudah pulang selamat kampus, sore Bu? bagi, oh iya sudah tadi, tapi online sih, ke kampus tapi Oh, online. iya. Ya. Oke, saya sapa dulu follower-follower Oke, yang ya. bergabung. Selamat Oke. sore teman-teman yang sudah bersedia join di live IG hari ini. Eh, ada kakak Sherly, ini kakak tingkatnya, adik tingkatnya. Hai. Hai, Shirley. Shirley. Oke, kita tunggu sedikit ya. Ini cukup banyak yang bergabung. Nanti pelan-pelan. Oke, sambil menunggu kita mulai, jadi ya itu tadi. Kan selama ini kita merayakan atau menyambut Hari Kartini itu kan ya begitu-begitu saja. Lalu saya berpikir gimana kalau kita diskusi Iya. online seperti ini, ya bukan seperti itu, sharing lah, sharing online, ngajak dilemparkan ke publik, ternyata responnya bagus, listnya cukup banyak jadi narasumber. Jadi Kak Juita yang pertama, sekaligus membuka supaya teman-teman yang ingin bergabung, khususnya teman-teman perempuan itu juga mau untuk speak up, mungkin soal ya bukan harus pencapaian ya, tapi mungkin pengalaman yang paling penting yang bisa di-sharing Iya. kepada sama perempuan lain. Jadi uh, saya juga pada akhirnya merasakan bahwa masih cukup banyak di antara kita yang perempuan ini rasa mindernya karena oh kenapa uh, harus kita gitu yang untuk berbicara, sementara kita tidak punya misal pengalaman apa-apa yang bisa layak untuk berbagi, tapi mereka lupa pengalaman hidup itu justru yang paling penting untuk kita saling sharing, khususnya sama perempuan. Selamat sore untuk sahabat saya, Kakak Ebit, ini calon-calon pendukung Kartini-Kartini milenial atau Kartini-Kartini modern ini. Ini Selamat kayaknya sore. laki-laki ya yang sudah bergabung. Oke. Bagus itu, Ibu. Ada aura positifnya bagi mereka juga nih, Bu. Baik, kita mulai saja ya supaya nanti ada yang bergabung, silahkan juga tidak apa-apa. Oke, selamat sore untuk narasumber cantik kita, ini adik saya yang sudah bergabung. Selamat sore juga untuk teman-teman follower saya yang sudah bergabung, meskipun belum banyak, tapi kita mulai saja. Semoga ada follower-followers lain juga yang tertarik, khususnya teman-teman perempuan. Baik, kita mulai. Ini diskusinya tidak perlu rasa tanggung ya, karena
ya diskusi ringan, kita pendapat, sharing pengalaman. Oke, baik. Eh, ini saya mau panggil kakak, Enu, ibu guru, ini konsisten. Tapi selamat sore kakak Juta, Selamat sore, Ibu. apa kabar? Puji Tuhan baik, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke topik sesuai dengan hashtag kita perempuan dukung perempuan, jadi atau Women Support Women dalam rangka menyukseskan atau menyambut Hari Kartini 2022. Saya ingin di awal ini mungkin Kakak Juita perlu memperkenalkan diri, mungkin ada eh, ada followers yang sedang bergabung atau mungkin nanti ketika saya share ke media yang lain mungkin kenal atau belum kenal, jadi coba silakan memperkenalkan diri. Sebenarnya Kakak Juita ini siapa sih di hari Selamat sore untuk kita semua. Secara khusus untuk dosen saya yang tercinta sekarang, Ibu Irma, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, karena ini pengalaman pertama saya untuk berbagi apa yang saya pernah alami, saya lakukan selama ini. Baik, nama saya Maria Yohana Juita, biasa dipanggil Juita. Saya alumni Unika Santo Paulus Ruteng juga tahun 2020 dan sekarang mengajar di STK Santa Angela Labuan Bajo. Dari aslinya dari mana Kakak Juita? Saya aslinya Manggarai Barat, tepatnya di Kempo, Bemuto. Oh, oke, orang Kempo ya. Status ini mungkin agak penting untuk mungkin ada followers yang sudah bergabung yang mungkin penasaran. Status Statusnya masih jomblo. Aduh, masih jomblo. Oke. Jadi ini calon-calon, ya bukan calon ya, ini Kartini milenial saya sebut ya, yang sebenarnya tanpa kita sadari sudah bergerak dari arah Kempo selama ini. Oke, baik, tadi sudah memperkenalkan diri. Nah, kita lanjut ke Kak Juita ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam cerita secara pribadi bahwa di masa sekarang itu kan tantangan seorang perempuan itu kan sangat besar ya. Kalau dulu mungkin tantangan kita itu adalah bagaimana penyetaraan gender, dan itulah mengapa Kartini berjuang untuk supaya kesetaraan gender itu muncul gitu ya. Sehingga perempuan dan laki-laki meskipun secara kodrati itu berbeda, tapi dalam status sosial gender itu mereka dalam posisi yang sama. Nah, kalau Kakak Juita sendiri, kira-kira menurut Kakak Juita versi Kartini millennials saat sekarang itu sebenarnya bagaimana menurut Kakak Juita? Atau seharusnya seperti apa? Karena kan kalau dulu tantangannya mungkin kita masih buta huruf, kita perlu banyak belajar karena kesempatan itu kan kurang. Tapi sekarang kan kesempatan terbuka luas. Nah, tetapi kan kita harus ingat bahwa kita juga punya status atau ya status kodrati yang juga melekat kita, dan juga perkembangan zaman yang mungkin ya agak susah untuk diadaptasi oleh kita yang perempuan dengan segala keterbatasan dan kelebihan. Kira-kira Kakak Juita bagaimana menanggapi? Baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau dari saya pengalamannya Ibu itu, kalau zaman sekarang itu apalagi yang dengan notabene Kartini millennials itu, tantangan terberatnya sekarang itu adalah maksudnya kebanyakan orang itu ketika ingin berkarya itu Ibu, biasanya itu kendala awalnya itu adalah rasa percaya diri. Biasanya orang-orang itu ketika mereka melakukan atau ingin melakukan sesuatu, terkadang mereka itu terbelit-belit dengan memikirkan sebenarnya apa yang tidak perlu dipikirkan. Begitu. Terus dari orang yang merasa bahwa sebenarnya mereka punya jiwa untuk maju, tapi ketika mereka memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ke itu, mereka dengan sendirinya itu akan merasa bahwa mungkin ini tidak penting, begitu. Jadi orang khususnya perempuan ya Kakak Juita? Iya, itu secara khususnya perempuan. Iya, ini khususnya perempuan. Jadi kebanyakan perempuan sekarang itu kayak takut untuk memulai. Padahal itu saya rasa sekarang itu mudah sekali untuk berkreasi atau berkreatif, itu sebenarnya sudah mudah. Jika kita bandingkan dengan zaman dahulu itu bahwa
kita itu terpojokkan. Kita bahkan tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan, kebanyakan orang itu memilih untuk mundur, karena mungkin merasa bahwa ketika mereka melakukan hal tersebut, mungkin tidak akan sampai apa yang diinginkan atau tidak sampai kepada tujuan yang diharapkan, begitu. Terus Kartini milenial sekarang itu yang diminta itu adalah, yang pertama itu adalah mampu mengekspresikan diri. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang benar-benar harus punya niat dari hati untuk mengembangkan apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran. Sehingga dengan memiliki nekat yang kuat, tentu dengan mudah mereka akan melakukan apapun yang mereka sebenarnya mimpikan. Begitu. Dan pendidikan juga, dalam dunia pendidikan, kebanyakan memang orang selalu memandang bahwa pendidikan itu tidak menuntut atau tidak meminta supaya orang-orang itu adalah sukses. Tetapi ketika kita sadari bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan meminta kita untuk menjadi orang sukses sebenarnya, bukan. Tetapi yang paling utama itu menurut saya bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah memaksa diri untuk mampu menjadi diri sendiri. Bagaimana menyetarakan antara keinginan dan juga hal-hal yang perlu dinyatakan atau hal-hal yang perlu dikreasikan, sehingga sejalan antara niat dan juga impian yang kita harapkan. Oke, berarti dari versi Kak Juwita ini begini, kalau dulu mungkin tantangannya lain ya, lebih kepada tantangan-tantangan konvensional. Nah sekarang gitu, ketika banyak terbuka kesempatan untuk kaum perempuan dan kesetaraan gender itu juga bukan jadi isu sama, tapi justru muncul masalah baru yang tetap masih membuat mental para perempuan itu masih ikut mental versi lama ya, karena ada yang berpikir masa saya bisa itu, kayaknya saya tidak bisa gitu ya. Tapi iya, benar. Jadi tadi menurut Kak Juwita katakan bahwa itu seharusnya tidak boleh ada gitu. Kira-kira selama ini Kak Juwita menjalani kehidupan sebagai seorang perempuan ya, dari usia masih kecil sampai dewasa dan sampai dapat, seberapa berpengaruhkah rasa ketidakpercayaan diri atau keminderan ini untuk memulai sesuatu yang baru dalam pengalaman hidupnya Kak Juwita? Menurut pengalaman saya, Kak, biasanya itu berapa besarnya pengaruhnya ketika kita tidak percaya diri, itu sebenarnya itu kita sendiri yang merasakan bahwa ketika kita tidak percaya diri bahwa kita bisa melakukan hal tersebut, bahwa yang kita dapatkan itu juga segitu hasilnya. Itu yang saya pelajari, bahwa ketika saya mungkin punya hal yang lebih besar, punya keinginan yang lebih kuat, tetapi ketika rasa percaya diri itu kurang, maka segitu yang saya dapatkan. Sehingga apa yang kita pikirkan mungkin itu yang akan terwujud begitu. Berarti menurut Kakak Juwita ini mindset itu mempengaruhi bagaimana pada akhirnya eksekusi. Kalau kita masih berpikir bahwa kita tidak mampu, maka sesungguhnya kita kan jadi tidak mampu gitu. Nah, iya, selain tadi mungkin mindset dan rasa kepercayaan diri yang juga mungkin belum terlalu optimal, mungkin untuk golongan perempuan tertentu ya mungkin biasa kita yang dari pinggiran atau yang dari kampung. Nah, kalau menurut Kak Juwita, kalau untuk tantangan Kartini modern, rupanya sudah lebih modern, sudah lebih maju daripada perempuan-perempuan lain yang tinggal di pedalaman gitu. Kira-kira menjadi Kartini milenials itu berat tidak? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini berat. Sebenarnya saya hanya bisa mengatakan bahwa menjadi Kartini milenials itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita mau berhasil, itu
yang ada di dalam diri kita itu pasti ada aura positifnya, di mana kita hanya memikirkan bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dengan mudah kita bisa mencapai atau bisa menapaki setiap proses yang perlu kita tuangkan dalam kegiatan atau aktivitas yang perlu kita impikan atau kita dapat capaikan gitu. Oke. Mengapa saya bertanya demikian? Karena maksudnya begini, Kak Dita, kan kehidupan di pedalaman itu kan ya pasti agak sedikit berbeda dengan kehidupan perkotaan. Dinamika di perkotaan itu kan lebih terasa. Lalu tantangan-tantangan dengan kehidupan yang modern itu kan lebih terasa. Yang memungkinkan, mungkin justru kalau mental-mental perempuan atau Kartini milenials ini mentalnya tidak siap, maka bisa saja jatuh gitu ya, atau bisa saja gagal ketika ingin mencapai cita-cita. Nah, kehidupan Kartini milenial di perkotaan, saya katakan, dan di pedesaan dengan tantangannya tadi, menurut Kakak Juwita ternyata ya meskipun berbeda situasinya, tapi ternyata bisa diatasi dengan, atau bisa ada jalan keluar tertentu yang sebenarnya itu hanya satu konsep, bahwa kembali ke diri sendiri gitu ya. Jadi mau ditempatkan di kondisi yang sangat dinamis atau di kondisi yang sebaliknya, sebenarnya tantangan itu ya kembali ke mindset sendiri ya, begitu versi Kakak Zita. Oke. Iya benar. Iya. Ya, mungkin sesuai pengalaman, sudah pernah berada di daerah pedalaman, lalu sekarang berada di daerah, bekerja di, ya termasuk ya sudah mulai dari daerah perkotaan, apalagi tempat wisata premium ya. Nah itu nanti kita kulik-kulik lagi di situ. Nah, lalu tadi kita sudah bahas bagaimana tantangan Kartini milenial. Nah, sekarang saya ingin tanya, dalam proses atau pengalaman hidup menjadi versi Kartini milenial atau Kartini modern itu, pernah tidak merasakan bahwa dukungan para perempuan lain itu memberi efek terhadap pencapaian atau ya pencapaian kita atau kesuksesan kita sebagai perempuan juga, atau justru malah punya pengalaman bahwa sesama perempuan tuh malah tidak saling dukung nih, malah saling menjatuhkan. Nah, ini tapi mungkin ya saya juga perempuan dan saya merasakan itu. Tapi kalau namanya Kakak Juwita bagaimana? Kalau menurut saya, Ibu, saya melihat bahwa ketika orang mendukung, ada yang mendukung memang dari hati, tapi ada yang mendukung hanya di mulutnya saja, gitu. Tapi mungkin dalam hati kecilnya itu berkata lain, gitu. Tapi setiap kali orang yang memberikan dukungan, entah itu positif dan negatif, itu saya selalu melihatnya bahwa ini adalah sebuah inspirasi bagi saya. Terserahlah mungkin tujuannya, mungkin atau apapun niat mereka itu, saya tidak peduli. Intinya, selagi hal-hal positif itu masih saya dengar dalam telinga saya gitu, terus apa yang saya lihat juga itu tidak akan mengurangi apapun yang saya usahakan gitu. Seperti pengalaman saya sekarang, Ibu, saya bersyukur sekali komunitas yang saya bangun sejak 2020, saya tidak pernah menyangka bahwa sekarang itu bisa sampai seperti ini. Itu saya bahkan dulu itu Ibu saya hanya sekedar ya membuat kelompok kecil lah untuk belajar baca buku gitu, tapi tidak ada tujuannya, memang tidak ada mimpi yang besar bahwa ini nanti akan seperti ini, tidak. Tapi saya berusaha tekun dengan mereka gitu. Tapi puji Tuhan ketika kita punya niat yang tulus, bahwa semuanya punya jalan, bahwa bahkan di luar apa yang kita rencanakan. Itu yang saya rasakan, bahwa sekarang itu komunitasnya puji Tuhan sudah berjalan lancar, terus buku-buku sumber juga sekarang sudah ada, jadi untuk bahan materinya sekarang itu sudah lumayan banyak untuk mereka pelajari. Oke, ya. Sebenarnya pertanyaan saya arahnya ke situ tadi. Ya, jadi perlu mungkin teman-teman di luar sana juga yang sedang menyaksikan ini mungkin belum tahu bahwa teman diskusi kita ini mantan mahasiswa saya, anak bimbingan saya juga dulu skripsi. Jadi ketika dia tamat, dia membuka seperti komunitas kecil, ya lebih kepada komunitas yang berbasis literasi ya gitu ya, komunitas berbasis literasi. Dan pada akhirnya dari gerakan-gerakan kecil itu sekarang sudah bisa cukup banyak kegiatan yang berdampak pada masyarakat sekitar, khususnya pada anak-anak di kampung sekitar yang ikut terlibat dalam komunitas itu. Dan sekarang ini cukup banyak, saya lihat di IG-nya itu
seringkali mendapat support dari berbagai pihak, baik level lokal maupun internasional. Dan mengapa saya tanya tadi di pertanyaan sebelumnya? Karena saya ingin cari tahu nih, apakah waktu Kakak Juwita berniat untuk membuka komunitas itu, bagaimana sih sebenarnya dukungan kita sama perempuan? Padahal kan kita tahu bahwa kalau kita membentuk komunitas itu kan lebih banyak kerja sukarelawannya gitu. Benar. Iya, jujur. Ya Ibu, jujur kalau misalnya saya memang terinspirasi dari Ibu Irma juga. Kenapa saya buka kelompok belajar di kampung itu karena Ibu Irma. Jujur itu memang satu alasan, karena memang saya terinspirasi dari Ibu. Bahkan setiap kali orang tanya itu apa sih yang membuat kamu sebisa ini atau sampai ke tahap ini, saya mencoba bahwa saya terinspirasi dari seseorang, di mana seseorang itu adalah orang yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya kita bisa gitu. Jujur Ibu, waktu setelah tamat, saya mencoba bahwa apa yang saya bisa saya berikan, saya bagikan. Apalagi waktu itu kondisinya itu benar-benar berhadapan dengan pandemi waktu itu, dan kita sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas di luar gitu, dan sekolah-sekolah waktu itu diliburkan semua. Saya sangat sedih sekali ketika adik-adik di sekitar rumah itu banyak yang sudah bisa baca, tapi karena dirumahkan itu kembali sama sekali tidak mengenal abjad Ibu itu. Dari situ saya mulai terinspirasi bahwa kayak ada yang kurang, dan sedih juga melihat perkembangan mereka gitu. Akhirnya saya mencoba memanggil mereka di sekitaran rumah, lalu saya mencoba memberikan apa yang saya bisa, belajar, bermain, begitu. Dan setelah waktu terus berjalan Ibu, saya melihat bahwa bukan hanya sekitaran rumah saja yang datang, gitu. Bahkan orang-orang setengahnya dari kampung itu sudah bisa bergabung. Bahkan setiap sore itu mereka sudah datang di rumah dan sudah siapkan buku begitu. Dan saya juga bingung waktu itu apa yang bisa saya beri. Posisi saya punya bahan ajar juga tidak ada begitu. Tapi saya hanya mencoba apa yang bisa saya berikan. Lalu rumahnya juga itu benar-benar kegiatan belajarnya di halaman rumah, karena memang tidak ada rumah khusus untuk belajar gitu. Kadang juga kegiatan belajarnya itu di halaman. Pokoknya di mana saja yang membuat kami merasa ya kita bisa belajar ya belajar begitu. Dan waktu itu Ibu, kebanyakan memang orang-orang bertanya, apa sih manfaat dari apa yang kamu lakukan? Kebanyakan itu yang saya sering dengar. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan gitu? Terus memang saya dengar, tapi saya tidak peduli begitu. Yang saya pikirkan bahwa adik-adik ini bisa baca, mereka bisa mengerti apa yang sebenarnya mereka harus dapatkan sekarang gitu. Dan waktu itu saya sudah kerja di Labuan Bajo juga Ibu, tapi setiap hari kadang saya pulang sore ke sana, lalu saya mencoba berbagi, lalu belajar bersama mereka. Dalam hati juga terkadang berpikir, apa sih yang sebenarnya saya lakukan? Sudah tahu capek pulang sekolah, begitu. Terus pulang lagi ke kampung, mana jalannya jelek, begitu. Itu yang sebenarnya saya pikirkan. Tapi saya berpikir bahwa ini adalah sebuah pelayanan. Apapun yang kamu lakukan, itu sebenarnya itu baik, begitu. Dan jika disertai dengan niat yang tulus, kenapa tidak? Kamu pasti diberi kekuatan, begitu. Akhirnya saya mencoba untuk terus menjalankan apa yang saya bisa, Ibu. Dan saya mencoba untuk bergabung dengan kampung berliterasi juga yang komunitasnya itu banyak sekali yang sudah bergabung. Itu untuk seluruh NTT saya mencoba bergabung terus berbagi dengan mereka. Mereka juga mensupport saya, itu kebanyakan perempuan juga mensupport saya bahwa mereka itu maksudnya mereka mengarahkan saya untuk lebih maju lagi begitu. Jadi saya benar-benar terinspirasi lagi dari mereka Ibu. Lalu mereka selalu bilang bahwa ada nanti niat baiknya itu pasti diberkati begitu. Itu yang saya yakini juga, bahwa setelah beberapa waktu kemudian saya tidak pernah menyangka bahwa ketika BUMN datang ke Labuan Bajo, komunitas kami itu terdapat untuk menerima bantuan gitu. Saya bahkan tidak pernah membayangkan bahwa komunitas kecil yang mungkin tidak dihitung di kampung saja mereka tidak anggap, itu kok tiba-tiba dari Jakarta itu seakan-akan menghargai, atau maksudnya itu seperti apa ya Ibu,
kayak sesuatu untuk kami begitu. Lalu tiba-tiba koordinatornya menelpon kami, lalu meminta semua apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari sana, jumlah anaknya berapa, dan saya mencoba untuk memberikan semua data-data itu. Setelah itu Ibu, pas jadwal yang ditentukan, puji Tuhan kami mendapatkan buku waktu itu, terus uang lumayan, gitu. Jadi kami bisa beli alat perlengkapan belajar, begitu. Jadi luar biasa ya. Jadi ini juga mungkin ketika Kakak Juwita membagi ini saat ini melalui forum ini dan meskipun tidak banyak, tapi saya akan mencoba membagikan nanti ini video lewat fitur yang lain. Saya berharap cerita-cerita di balik layar ini yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ya, saya tahu karena saya mengikuti dan ya saya selalu pantau alumni-alumni khususnya yang mahasiswa saya, bagaimana pergerakan mereka, dan saya bersyukur juga saya ya juga bisa bukan menginspirasi, memberi contoh yang baik, dan Anda juga bisa memberi contoh yang baik juga untuk lingkungan sekitar, khususnya sama perempuan. Itu sebenarnya poinnya. Sebenarnya kita tuh sebagai perempuan itu bisa berbuat banyak gitu. Nah, dan Kakak Juwita salah satunya sudah membuktikan bahwa bahkan hanya melihat saja saya sudah bisa melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Komunitas saya sudah duluan berdiri, tapi belum berdampak itu. Nah, Kakak Juwita ini kan baru ikut, ini 2 kali ya saya ajak ke rumah. Iya, 2 kali waktu itu. Dan sudah mendapatkan inspirasi untuk oke, saya tamat, setelah itu saya buat ini. Nah, meskipun berat, dengan dukungan perempuan-perempuan lain, tadi dikatakan bahwa ada perempuan lain juga di balik layar sampai pada tahapan ini, ternyata bisa jalan. Nah, itu yang sebenarnya poin yang paling penting yang harus kita sadari, bahwa memaknai kita sebagai Kartini modern itu ya sudah bukan zamannya untuk kita menuntut oke, saham setara. Kita tuh malah sebenarnya kita kadang ya ada yang ya melunjak gitu tuh, ingin melebihi laki-laki, tapi sebenarnya poin penting adalah peluang kita tuh sudah hampir sama dengan laki-laki, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu yang mungkin belum semua perempuan itu menyadari itu. Nah, saya bersyukur sekali Kakak Juwita sudah memaknai itu dalam suatu bukan hanya teori ya, tapi sudah praktik langsung, sudah ada hasil dan sedang ada proses. Ini berharap bisa menginspirasi juga khususnya adik-adik tingkat ya yang alumni, dan juga mungkin teman-teman sama perempuan di luar sana yang mungkin juga bingung, apakah saya bermanfaat nih untuk kehidupan di sekitar saya, apakah saya hanya harus menyapu, memasak, atau mungkin ya hal-hal yang sifatnya ya domestik, padahal ternyata kita bisa berdaya untuk diri sendiri dan bisa memberdayakan orang lain. Sudah ada bukti Kakak Juwita ya buka komunitas kecil dari yang tidak anggap apa-apa, ternyata iya, jadi benar. Itu seperti from nothing to something atau from zero to hero gitu. Tapi ini masih proses, kita tetap semangat. Nah, belajar dari pengalaman sudah berapa tahun ini menggeluti komunitas literasi itu? Tadi sudah cukup banyak. Iya, berapa tahun? Mau jalan 2 tahun lebih. Jalan 2 tahun. Oke, pasti banyak tantangan dan rintangan tadi yang sudah dihadapi. Nah, selama proses menggeluti dunia komunitas literasi dan merangkap menjadi guru di salah satu sekolah dasar, kira-kira selain support dari sesama perempuan, ini Kakak Juwita juga merasakan tidak misalnya ada diskriminasi yang didapatkan karena label perempuan? Mungkin dari orang-orang yang masih sangat ya konvensional, yang melihat kita sebagai perempuan Manggarai ini kan, ya kok tidak usah terlalu action lah gitu. Kamu di sebagai level kedua, karena budaya kita kan budaya patriarkal atau patriarki ya. Bagaimana Kakak Juwita, punya pengalaman miris seperti itu tidak? Atau justru selama ini baik-baik saja? Kan cukup banyak komunitas di Labuan Bajo kan? Iya. Iya. Nah, bagaimana pengalaman? Kalau untuk yang begitu memang belum menemukan hal seperti itu Ibu. Cuman sekarang itu kayak mendapat dukungan juga dari teman-teman laki-laki yang khususnya dari kampung juga.
bahwa mereka juga pernah mengatakan bahwa dengan kehadiran kamu, apalagi sudah tamat, dan mereka sangat senang Ibu karena saya tamatnya itu benar-benar maksudnya saya bisa mengekspresikan diri khususnya di kampung dalam kegiatan apa saja selagi saya punya kesempatan saya lakukan itu begitu. Jadi mereka bilang jadi usahakan jangan dulu pokoknya jangan fokus dulu dengan karir apa yang kamu bisa karena khususnya kampung kita itu masih membutuhkan sosok seperti kamu. Itu yang saya maksudnya ini yang dikatakan oleh teman-teman laki-laki saya dari kampung juga. Maksudnya ini juga menjadi hal-hal yang benar-benar saya perlu Perjuangkan gitu. simpan di dalam hati bahwa sebenarnya ya memang kenyataannya juga mungkin seperti itu. Berarti ini ada singgung soal di kampung. Mungkin bisa digambarkan sedikit tadi. Seberapa seberapa menantangnya kehidupan perempuan di kampungnya Kakak Juwita? Kalau tidak nyaman sebut kampungnya di mana, tidak usah sebut kampung, tapi maksudnya apakah masih ya butuh banyak ya penggerak, pemberdaya perempuan untuk juga bisa menggerakkan perempuan-perempuan di kampungnya Kakak Juwita? Seperti itu. Kalau soal itu, kalau soal itu sebenarnya mungkin masih Bu, karena saya lihat bahwa kebanyakan adik-adik di kampung juga ketika tamat SMA bahkan ada yang putus sekolah begitu. Seperti mereka itu kayak senang sekali langsung dapat, maksudnya langsung berkeluarga begitu. Itu yang saya prihatinkan. Maksudnya mungkin ini juga adalah sebuah harapan mungkin suatu saat nanti mereka mungkin bisa mengubah pola pikir bahwa sebenarnya masih bisa apa yang dilakukan ketika tamat SMA itu tanpa harus langsung berkeluarga. Itu yang saya pikirkan. Terus maksudnya mungkin kalau dari ngomong sekarang mungkin tidak penting oleh mereka. Cuman saya punya harapan bahwa mungkin suatu saat mereka sadar bahwa sebenarnya kita perlu mengekspresikan diri kita, tidak peduli apapun latar belakang pendidikan kita, selagi kita masih punya hati untuk berkarir ya kita bisa lakukan itu. Oke, jadi poinnya yang Kakak Juwita mau sampaikan mungkin ke teman-teman perempuan lain, khususnya di kampung asalnya Kakak Juwita, bahwa jangan minder lagi, jangan minder karena ya, jangan minder latar belakang pendidikan, sosial, sebenarnya kita perempuan juga punya sesuatu hal lain yang mungkin kita bisa tingkatkan atau kita bisa kembangkan dan juga mungkin kita bisa bagikan juga untuk orang lain. Hanya mungkin ya masih ada rasa minder yang cukup tinggi yang membuat itu menjadi terbatas, hanya sebatas impian atau mungkin ya pada akhirnya perkembangannya itu stagnan di situ saja ya. Padahal sebenarnya semua itu potensial untuk setiap perempuan di kampung. Nah, atas dasar itu, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Menurut Kakak Juwita, seberapa potensialnyakah kita perempuan Indonesia atau kita perempuan Manggarai, khususnya sebagai seorang Kartini modern atau Kartini milenial saat ini? Apakah memang kita sangat-sangat potensial sehingga ya tidak perlu ada lagi minder, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang harus kita siapkan supaya kita bisa tetap survive, kita tetap bisa berkembang di masa yang akan datang. Kira-kira seperti apa Kakak Juwita? Kalau menurut saya Kak, misalnya dalam diri seseorang itu perlulah sadar bahwa sebenarnya bisa, apapun yang dilakukan itu sebenarnya bisa. Tapi satu hal yang perlu kita ingatkan bahwa dukungan dari orang-orang terdekat juga itu sangat berpengaruh. Begitu. Walaupun kita mungkin memiliki niat atau memiliki mimpi yang begitu tinggi, tetapi ketika kita dihadapkan dengan mungkin dari orang tua, misalnya dari orang tua itu terkadang tidak sesuai apa yang kita inginkan, begitu. Itu mungkin salah satu berpengaruhnya yang bisa membuat orang tersebut itu merasa minder. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa seberapapun kita tidak diterima ataupun banyak hal yang menjadi penolakan, itu sebenarnya adalah tantangan. Bukan berarti kita melepaskan apa yang menjadi kita punya impian dalam diri. Begitu. Oke. Kalau potensinya
berpotensi sekali Kak, misalnya dari segi kemampuan kognitif, dari segi misalnya karakter kita, budaya, eh, lingkungan sosial, apakah perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan Manggarai Raya atau Manggarai Barat ini potensi sekali untuk berkembang menjadi perempuan-perempuan yang berdaya dan bisa eh, mendukung perempuan lain yang mungkin belum berdaya? Saya rasa bahwa perempuan-perempuan khususnya di Manggarai itu mereka memiliki potensi yang tinggi. Mereka memiliki potensi yang tinggi untuk menentukan sebenarnya mereka juga mampu mengekspresikan diri mereka. Begitu. Lewat apapun itu, entah mereka memiliki pengetahuan atau sejalan juga dengan keterampilan yang mereka miliki, itu juga akan menjadi lebih baik. Tetapi intinya bahwa ketika kita memiliki atau mempunyai niat bahwa yang kita lakukan ini adalah baik, maka dengan sendirinya bahwa ketika kita melakukan itu, bahwa perempuan Manggarai khususnya itu sudah melakukan potensi itu dan sudah memiliki dalam dirinya bahwa mereka juga bisa mengekspresikan diri di lingkungan atau di sekitar mereka. Gitu. Jadi ini semua kalimat positif ya. Jadi tidak ada yang kita rasakan dari tadi bahwa Kakak Dita meskipun saya tahu perjuangannya semua tidak, dan ini mungkin juga yang perlu dimiliki. Jadi mindset positif ini juga menurut saya sesama perempuan harus dibangun oleh kita ya perempuan, bahwa oke, tantangan tuh pasti ada. Yang namanya manusia dari lahir saja itu ya sebenarnya kita nih, kalau saya tidak salah istilahnya homo problema, kita sebenarnya manusia yang bermasalah. Jadi sebenarnya masalah itu tidak akan pernah selesai sampai kita tutup mata. Dari kita buka mata sampai tutup mata. Tapi itu kita jangan anggap sebagai tantangan salah kita untuk berkembang, bisa survive, atau mungkin kita bisa berdaya dan memberdayakan sesama perempuan atau lingkungan sekitar yang lebih luas. Jadi ya ini nasihat yang cukup bagus juga. Saya berharap adik-adik saya yang usia ya di bawah Kakak Juwita ataupun yang seumuran dengan Kakak Juwita ataupun yang seusia saya yang mungkin sedang berada di titik terendah hidupnya dan menghadapi masalah, it's okay. Mungkin ya itu masalah, tapi ya kita masih punya energi, masih punya daya untuk menyelesaikan itu, dan bahkan kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih positif ya, untuk kita berdayakan diri kita ataupun memberdayakan orang lain. Dan ya seperti Kakak Juwita tahu ya, cukup banyak perempuan-perempuan sukses di luar sana yang juga saling menginspirasi. Dan tadi kenapa saya tanya, bagaimana peran perempuan dalam pengalamannya Kakak Juwita? Apakah pengalaman ketika ya ada perempuan di sekitar kita justru menjatuhkan atau malah mendukung, tapi menurut Kakak Juwita malah lebih banyak mendukung, dan itu yang kita sangat harapkan. Karena kenapa? Kalau kita sesama perempuan saja tidak saling mendukung, bagaimana kita ya bisa, ya kita yang perempuan ini bisa survive dalam kehidupan, apalagi kita yang perempuan Manggarai ini kan tantangannya besar karena kita berada di lingkungan dengan budaya ya patriarki itu tadi ya, di mana ya kelas kita itu level kedua gitu. Tapi kalau pada akhirnya kita bisa membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa oke, saya perempuan, saya akan tetap melakukan kodrat saya sebagai perempuan, ya melahirkan, menyusui, tapi saya juga bisa jadi sesuatu yang inspirasi untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain, kenapa tidak? Tapi ingat tanpa melupakan tadi kodrat kita, karena kodrati dan gender itu kan beda. Mungkin banyak orang salah kaprah, oh itu Kartini itu memperjuangkan gender. Sekarang tuh bahas soal gender itu mungkin ya sudah ya second opinion ya. Tapi yang paling penting kita bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah diperjuangkan Kartini di masa lalu dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Dan jangan lupa dulu Kartini juga ya menghimpun, mendukung sesama perempuan ya, tuh sampai pada akhirnya kesetaraan gender itu sudah didapatkan. Dan kita sekarang perempuan modern juga, kita harus ingat bahwa kita perempuan, kita punya tanggung jawab untuk juga mendukung perempuan lain. Bahkan dengan curhat begini saja kan juga ya sudah membantu ya. Asal jangan gosip saja. Atau Kakak dia suka gosip. Nah, bisa salah kalau masih pada level yang masuk akal.
Oke, ini mungkin statement penutup dari Kakak Juwita. Kira-kira mimpi besar apa lagi dari Kakak Juwita yang ingin Kakak Juwita capai sebagai seorang perempuan, dan mungkin ada mimpi besar lainnya supaya perempuan lain selain Kakak Juwita juga itu bisa berdaya dan memberdayakan orang lain. Kira-kira ada tidak? Kalau ada mungkin bisa di-share dong. Mimpi yang pertama itu yang selalu menjadi harapan sekarang itu bahwa komunitasnya terus berkembang, tidak hanya di Bemoto saja, tetapi di kampung-kampung, khususnya di pelosok-pelosok yang sangat membutuhkan pergerakan literasi, itu bisa berjalan dengan lancar, dan semoga banyak juga perempuan khususnya yang mendukung untuk melakukan atau memperpanjangkan tangan untuk mengembangkan gerakan literasi tersebut. Itu menjadi harapan terbesar. Begitu. Oke. Terus untuk menjadi yang kedua itu adalah harapan untuk terus menjadi perempuan yang luar biasa, bukan perempuan yang kaya, bukan, tapi yang benar-benar luar biasa, akan kaya dengan pengalaman sehingga bisa berbagi, karena bagi saya bahwa pengalaman itu tidak bisa dibayar dengan uang, tetapi bahwa pengalaman itu akan selalu menjadikan atau memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, dan orang itu akan merasa bahwa ini akan menjadi luar biasa lagi bagi kehidupannya. Itu yang saya yakini dan harapkan. Oke, aduh, Ibu bangga sekali ya karena ternyata sudah dewasa sekali Kakak Zuita ini ya, sudah memaknai hidup sebegitu dalam dan luar biasa, sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita yang sangat bermanfaat. Gitu. Kalau Ibu pribadi, Ibu berterima kasih dan bisa tadi membagi banyak poin-poin penting tentang perempuan mendukung perempuan, dan bagaimana seharusnya perempuan Manggarai itu bergerak dan menjadi perempuan milenial setiap hari. Oke, Kakak Cika. Ya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya. Oke, masih cari waktu ini. Semoga bisa berkunjung. Semoga bisa berkunjung di lain kesempatan. Dan punya mimpi proyek-proyek ke depan nanti kombinasi dengan komunitas apa namanya? Komunitas Cenggo Baca. Cenggo Baca. Cenggo Baca. Ya. Komunitas Cenggo Baca. Oke, jadi semoga kita semua ke depan, para perempuan di mana saja berada, sehat-sehat selalu, tetap saling menginspirasi, tetap saling mendukung dengan hal-hal kecil, dengan ya sharing-sharing sederhana ini, dan pelan-pelan sharing menjadi ide-ide besar, dan ide-ide besar itu bisa kita eksekusi bersama. Baik, terima kasih Kak Zuita. Terima kasih banyak Bu. Salam untuk keluarga. Iya. Terima kasih juga untuk followers saya yang sudah bergabung. Besok kita akan dengan topik, bukan topik ya, orang atau perempuan lain lagi yang juga menginspirasi. Silahkan stay tune. Hanya waktunya mungkin akan disesuaikan ya. Kalau hari ini, hari pertama kita jam 5, nanti besok pagi saya akan umumkan. Semoga yang sudah bergabung tetap juga, ya khususnya perempuan ya. Ini mungkin tindakan sederhana tapi kita bisa saling berbagi hal kecil ini dan mungkin saling menginspirasi. Stay tune besok di Dua Perempuan Dua Layar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih yang sudah bergabung. Oke.